oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Ya baik, terima kasih hambanya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Ya, pagi Bu Bet, pagi Bu Sisil. Ya, selamat malam kalau di Ibu Sisil, selamat malam di Eropa, Inggris ya. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Kita akan langsung saja berdoa untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan adalah gembala kami. Gembala yang terus memperhatikan hidup kami dan menuntun kami ke dalam setiap kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami berada di dalam ketenangan dan kedamaian yang berasal daripada kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diberikan kesehatan yang baik, hati yang selalu rindu bersyukur, dan pikiran yang tenang, dan juga semangat yang selalu terjaga. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bersama-sama memuji-muji memuliakan nama-Mu, dan juga bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Kemarin ya pagi saya sudah menyampaikan, kita sudah sama-sama mendengarkan masih seputar tentang berkat Abraham yang banyak sekali disalahpahami oleh orang-orang yang kurang mengerti tentang rencana Tuhan. Rencana dua sisi rencana besar Tuhan. Sekali lagi, dua sisi rencana besar Tuhan harus dipahami supaya seimbang dalam memahami Alkitab itu, agar tidak salah menerapkan dan tidak mencampur adukan. Ya, tidak mencampur adukan, yaitu di sisi yang pertama adalah rencana Tuhan memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Ya, dan di sisi lain Tuhan juga dengan rahasianya membukakan rencananya memberkati kita bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ya bangsa Israel akan bangkit suatu saat ya menjadi sebuah bangsa yang kudus, yang sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan. Ya, ulang sekali lagi, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang benar-benar mereka berada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak mereka. Ya. Nah, untuk itu, jadi supaya kita benar-benar memahami dengan baik bahwa nubuatan tentang janji berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain melalui umat Israel itu bukan sedang digenapi saat ini. Bukan sedang terwujud saat ini. Tuhan bukan sedang melaksanakan itu saat ini. Jadi harus dalam doa-doa itu jangan keliru meminta kepada Tuhan apa yang tidak bisa dilaksanakan saat ini. Kita nggak boleh paksa Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi karena itu kita harus tahu program Tuhan. Kita harus tahu rencana Tuhan.
agar kita mengerti di sisi mana kita sekarang berada. Ya, agar selaras kata-kata kita, perkataan kita, pemberitaan kita, dan juga pelayanan kita, harapan kita harus selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, jadi saya akan mengajak kita lagi untuk melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di bumi ini. Kenapa di bumi? Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pengharapan mereka, bangsa Israel. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi di bumi ini apabila Tuhan benar-benar berpihak kepada bangsa Israel untuk menggenapi janji berkat Abraham? Ya, melalui mereka, ya, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Mari kita lihat di dalam Yesaya 60, ya, 59, 60. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, agar kita lebih tercerahkan lagi dengan apa yang diprediksi atau yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mengenai masa depan bangsa Israel. Ya, mengenai masa depan bangsa pilihan apabila mereka bangkit, inilah yang terjadi di bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya pasal 59. Saya akan membaca mulai dari ayatnya, ya, yang ke-20, ayat 20. Ya. Sudah, saya baca untuk kita. Baik. Yesaya pasal 59 mulai dari ayat 20. Dan ia, Allah, akan datang sebagai penebus untuk Sion. Sion itu adalah Israel. Ya. Dan untuk orang-orang Yakub, nah itu dia, yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini adalah berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya. Bukan sekarang Bapak Ibu Saudara, nanti. Ya, nanti. Nah, kemudian di ayat 21. Adapun aku, ya Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi mereka akan menjadi imamat yang rajani orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan berkuasa karena firman Tuhan. Pasal 60, ya, ayat 1 kita teruskan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi bangsa Israel akan menerima kemuliaan Tuhan yang terbit, ya, menerangi, ya, mereka semua, ya. Sebab dikatakan ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan, ya, ada cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kerajaan surga yang meliputi seluruh orang Israel jika Tuhan sudah berpihak pada mereka dan mereka berada di pihak Tuhan. Apa itu yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat, ya. Saudaraku, ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, terang Israel, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi raja-raja dari bangsa-bangsa di dunia ini akan datang berduyun-duyun, ya, untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk belajar teknologi. Ya, bukan belajar ilmu pengetahuan teknologi, berduyun-duyun kepada bangsa Israel
bangsa-bangsa lain kalau Tuhan ada di pihak mereka. Belajar mengenal kerajaan surga, belajar mengenal firman Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang terjadi, ya, bukan belajar mengenai ilmu teknologi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya, datang ke Israel sebagai tanda-tanda bahwa mereka di pihak Tuhan. Ya, karena semua orang juga bisa belajar mengenai ilmu pengetahuan dari bangsa manapun. Ya. Tapi di sini dikatakan, ya, bangsa-bangsa lain akan datang belajar firman kepada bangsa Israel apabila tiba waktunya nanti. Bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang ini orang harus datang belajar mengenal kasih karunia Allah, ya, yaitu mendengar firman rahasia yang kita terima melalui hambanya Rasul Paulus kepada bangsa lain. Kita lihat ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa-bangsa lain itu akan sujud, datang, ya, taat dengan perintah-perintah daripada bangsa Israel kepada mereka. Mereka akan diarahkan, orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu benar-benar tunduk kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan dan mereka akan menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain itu adalah ekor. Mereka akan mengekor kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kapan? Bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Nubuatan bukan sedang digenapi sekarang. Karena sekarang ini rahasia Kristus yang sedang digenapi saat ini tanpa melalui bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di dalam, langsung kita lihat dulu di ayatnya yang ke-14. Ya, masih Yesaya 60 ayatnya yang ke-14. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau, Israel, akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, ya, orang-orang dari bangsa lain itu bahkan datang, dikatakan di situ, sujud menyembah telapak kakimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yesus ada di sana, Mesias ada di Yerusalem. Ya, jadi semua bangsa-bangsa dikatakan di situ yang memerangi orang Israel, mereka akan akhirnya sujud menyembah telapak kaki mereka, dan mereka semua akan tunduk kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa itu yang sedang terjadi saat ini? Tidak. Bangsa-bangsa memusuhi Israel saat ini. Ya, rudal-rudal dari bangsa Iran sekarang ditembakkan ke arah Israel, dan mereka tidak menghormati Israel saat ini. Ya, karena apa? Karena Israel saat ini bukan sedang ada di pihak Tuhan. Ya, saudara-saudaraku. Tapi suatu saat Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain akan tunduk kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu, ketika engkau ditinggalkan. Nah, itu saat ini sedang ditinggalkan mereka. Ya, bangsa Israel saat ini sedang ditinggalkan. Sedang ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun
Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Suatu saat bangsa Israel akan menjadi kebanggaan Tuhan. Ya, mereka akan menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka mengerti oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai mereka sepenuhnya, maka mereka akan menjadi kemuliaan dan kebanggaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat 16. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub, Allah Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa-bangsa lain itu akan membawa upeti, mereka akan membawa persembahan-persembahan kepada bangsa Israel, karena di sana ada pembela mereka, yaitu Mesias Yesus Kristus. Ya, ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Luar biasa, ya. Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, tetap melaksanakan janjinya, apa yang difirmankannya akan digenapi sebagai bentuk nubuatan, akan diwujudkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nanti, bukan sekarang. Bagaimanapun tidak ada orang yang bisa menggambarkan firman ini sedang terjadi saat ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak boleh berhayal, tidak boleh berimajinasi bahwa nubuatan sedang digenapi saat ini. Itu jauh dari ekspektasi dari firman yang digambarkan di sini, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi harus sabar, tunggulah waktunya Tuhan. Amin. Ya, waktunya Tuhanlah yang akan indah pada saatnya apabila Tuhan Yesus akan turun ke bumi ini untuk membela umatnya Israel. Saudara, kita lihat ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika mereka dikirimi rudal dari musuh-musuhnya saat ini, ya orang negara Israel bisa juga pura-puranda. Bapak Ibu Saudara, perang menyusahkan mereka, ya, ribuan orang meninggal dari orang Israel, ya, beberapa waktu yang lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Tuhan sedang tidak ada di pihak mereka menurut kebenaran ini. Ya, saudaraku, ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Tidak ada lagi mereka bergantung kepada alam. Alam tidak akan menguasai, mengatur hidup mereka, tapi Allah sendiri, ya, yang maha kuasa. Allah pencipta langit dan bumi, itulah yang akan menerangi hidup mereka. Tidak ada yang bisa menyusahkan bangsa Israel lagi suatu saat nanti. Ya, Tuhan akan membela mereka sepenuhnya. 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Amin. Waktu Tuhan, ya, adalah yang terbaik. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan sedang digenapi, itu sedang dipospon, sedang ditunda. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel, orang Israel telah menolak Mesias, ya, pada saat datang pertama kali ke bumi dengan menyalibkannya,
maka Mesias itu harus kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi, ada tetapi, syukur kepada Yesus Kristus, Dia mau kembali ke surga untuk memulai satu program yang baru. Ya, tadi saya katakan dua sisi program besar Allah. Satu adalah memberkati semua orang melalui bangsa Israel, dan yang kedua adalah memberkati semua orang tanpa melalui Israel. Memberkati semua orang melalui kebangkitan Israel, dan satu lagi memberkati semua orang melalui kejatuhan atau tanpa melalui Israel. Itulah yang terjadi saat ini. Allah memberkati semua orang saat ini tanpa melalui bangsa Israel, tetapi melalui Injil kasih karunia Allah. Sekarang semua orang menerima kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan setiap orang saat ini menerima keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Dan ini adalah kesempatan sebelum waktunya ditutup nanti oleh Tuhan. Maka semua orang harus datang pada kebenaran kasih karunia Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi rencana besar Allah yang kedua kita tahu adalah terkait dengan umatnya, umat Tuhan, ya, yaitu gereja tubuh Kristus yang ditempatkan di sorga di atas, ya, yaitu ya di mana rahasia ini adalah rahasia yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya tersembunyi, barulah dibukakan setelah Yesus naik ke surga dan Dia berfirman lagi kepada dan melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang keliru memahami, ya, benar bahwa Yesus adalah nabi yang terakhir. Amin. Ya, Yesus adalah nabi yang terakhir, dan Yesus yang berfirman yang terakhir kepada bangsa Israel. Tetapi saudaraku, sesudah Yesus naik ke surga, Yesus berfirman lagi. Amin. Yaitu firman rahasia melalui Rasul Paulus, dan menyampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, tentang rahasia penyelamatan bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel, dan keselamatan bagi semua orang saat ini adalah keselamatan karena anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Dan saudara-saudaraku, saat ini itulah berkat yang terbesar yang dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tanpa berkat yang terbesar ini, yaitu keselamatan karena kasih karunia Allah, semuanya pasti berakhir dengan sia-sia. Kebinasaan sudah menanti bagi orang-orang yang tidak menerima kesempatan, tidak menyambut kesempatan yang diberikan oleh Tuhan saat ini, di mana kasih karunia-Nya ditawarkan kepada semua orang tanpa perbedaan. Ya, setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sangat luar biasa di sini, ya, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena dahulu Tuhan tidak memperhitungkan kita, ya. Orang Israel lah yang diperhitungkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengevaluasi hidup mereka. Bangsa-bangsa lain dibiarkan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan mereka, dan Tuhan menggembalakan bangsa Israel, dan bangsa lain dibiarkan berjalan menurut keinginan mereka sendiri. Tapi sekarang Tuhan menggembalakan kita. Amin. Tuhan memimpin hidup kita saat ini dan memberikan kepada kita kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya saat ini oleh karena penebusan, oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, dan bukan oleh karena hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bukan oleh karena apapun yang kita perbuat dan kita usahakan, bukan karena apa yang kita perjuangkan,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia itu gampang sekali bergantung pada pikirannya sendiri. Manusia itu gampang sekali untuk berbangga diri. Manusia itu gampang, mudah sekali jatuh kepada keinginan untuk tampil. Manusia itu gampang sekali ingin menjadi nomor satu. Manusia itu gampang, mudah sekali ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pujian yang harus kita tinggikan adalah pujian kepada Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kita. Amin. Nyawanya telah diserahkan untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan itulah yang harus kita agungkan setiap hari. Itulah yang harus kita perbiasakan Bapak Ibu Saudara. Supaya kasih karunia Tuhan terus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya ajak kita untuk melihat dulu di dalam ya Efesus pasal 3. Mari saudaraku, Efesus pasal 3. Kita akan membuka bagaimana di sini ya Paulus menegaskan. Saya akan membaca lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari Efesus 2 dulu baru kita masuk ke Efesus 3. Efesus pasal 2, saya baca lagi ayatnya yang ke-11 ya sampai ayatnya yang ke-13. Kita harus terus menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, supaya ya di dalam pikiran kita tergambar dengan jelas ya tentang Kristus yang saat ini sedang dipermuliakan melalui firman rahasia yang saat ini menjadi berkat yang terbesar, memberikan kita suatu kekuatan untuk memuji dan memuliakan Dia setiap hari Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2, saya akan membacakan lagi mulai dari ayatnya yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Siapa orang Yahudi, siapa orang bukan Yahudi? Orang Yahudi adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, 12 suku. Dan itu tidak bisa dipunahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ya, mereka akan tetap eksis ada di hadapan Tuhan meskipun saat ini ya mereka tidak menonjol atau mereka tidak sedang berada di pihak Tuhan, tapi suatu saat mereka akan dipulihkan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi sekarang dikatakan kita sebagai orang-orang bukan Yahudi yang disebut ya tadi dikatakan yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, jelas sekali Paulus menyatakan keadaan kita yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan sebaliknya, keadaan bangsa Israel yang dahulu dan yang sekarang jauh berbeda. Jadi ini ada semacam pertukaran, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pertukaran untuk menjadi saluran berkat. Yang dahulu orang Israel adalah bangsa pilihan yang dijadikan oleh Allah menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi karena kejatuhan mereka, maka sekarang bangsa-bangsa lain yang dijadikan oleh Allah menjadi terang, menjadi ya pembawa berita kabar baik bagi semua orang saat ini, ya. Dan saudara-saudaraku, sekarang kita lihat di ayat 13-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Tidak dikatakan oleh perjanjian-perjanjian. Bangsa Israel lah yang menjadi dekat kepada Allah oleh karena perjanjian-perjanjian covenant. Ya, sejauh mereka mau mempercayai Yesus adalah Mesias.
Tetapi sekarang, saudaraku, keadaan menjadi terbalik. Amin. Keadaan menjadi terbalik. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Memang Tuhan itu mempunyai rencana yang di luar daripada jangkauan pikiran manusia. Kalau bangsa Israel tidak mau turut dan tidak mau taat kepada Tuhan, ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku, orang Israel jangan sombong. Juga bangsa lain juga jangan sombong. Karena apa? Karena kalau bangsa lain menjadi sombong, suatu saat juga keadaan bangsa lain akan ditutup juga masa kasih karunia itu, dan Tuhan akan kembali kepada umatnya bangsa Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, oleh karena darah Kristuslah yang menjadi dasar bagi kita saat ini untuk mengenali akan hidup yang kita jalani, untuk memahami, mengerti bagaimana relasi kita dengan Allah saat ini adalah ada berkat kasih karunia Tuhan yang besar, yang saat ini diformatkan di dalam kehidupan kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Oleh karena penebusan darah Kristus itu adalah merupakan rahasia yang belum pernah dibayangkan oleh orang-orang Israel di dalam masa nubuatan perjanjian lama. Mereka tidak pernah membayangkan itu. Tuhan Yesus baru membukakan itu melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang-orang Yahudi, mereka menjadi cemburu, menjadi iri hati kepada bangsa-bangsa lain yang saat ini ada umat Tuhan yang lebih serius, yang lebih sungguh-sungguh memuliakan Tuhan ketimbang mereka, daripada mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Seharusnya apa yang terdahulu haruslah menjadi yang terdahulu, tetapi tidak demikian. Apa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau saat ini kita yang dulu tidak diperhitungkan, tapi sekarang menjadi yang terdahulu. Amin. Kita didahulukan oleh Tuhan saat ini, dan bangsa Israel sementara disingkirkan oleh karena kesalahan mereka, bukan karena Tuhan karena Tuhan bersikap otoriter. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu berjalan dengan sesuai rencananya. Amin. Jikalau orang-orang mau menyambut kebaikannya, Tuhan memakai hidupnya. Kalau orang-orang mengabaikan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai orang lain untuk menjadi alatnya. Amin. Jadi tidak ada orang yang bisa bersombong diri, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alatnya, menjadi saluran berkat kasih karunia-Nya kepada semua orang. Amin. Karena itulah yang cocok dengan gambaran dari kasih Yesus yang sempurna, di mana Dia memberikan nyawanya sebagai korban tebusan untuk hidup kita, supaya kita yang berdosa, kita menerima keselamatan hidup yang kekal dan berkat yang tercakup seluruhnya di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Saya akan membaca untuk kita mulai dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Amin. Paulus tidak mengatakan kami ini, tapi aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang dari bangsa lain. Kadang juga disebut orang-orang yang tidak bersunat. Kadang juga diterjemahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi intinya adalah maksudnya bahwa kadang juga di dalam terjemahan Alkitab yang lama disebut juga orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi
dikatakan Paulus dipenjara karena kita bangsa-bangsa lain. Ya, ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi Tuhan mempercayakan suatu tugas penyelenggaraan melalui Rasul Paulus, bukan melalui Petrus, Bapak Ibu Saudara. Melalui Petrus, tugas penyelenggaraan adalah untuk bangsa Israel. Pelayanan kepada bangsa Israel, 12 suku, 12 rasul. Ya, dan Paulus tidak termasuk di dalamnya. Ya, di dalam 12 rasul. Bapak Ibu lihat, di dalam gambar-gambar di mana ada gambar perjamuan, ya Bapak Ibu Saudara, gambar perjamuan ya, ada 12 murid Yesus, kemudian ada Yesus di sana kan, di tengah-tengah. Ada nggak Rasul Paulus di sana Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ya, itu gambar perjamuan yang dilukis oleh ya Leonardo da Vinci. Ya, tidak ada Rasul Paulus di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Di situ adalah 12 murid Yesus termasuk Yudas Iskariot. Ya. Seharusnya di situ dilukis adalah Matias ya, pengganti daripada Yudas Iskariot. Tapi itulah yang nyata kita lihat di dalam lukisan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Paulus adalah rasul khusus yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukan ketika dia di bumi, tetapi sesudah Yesus naik ke surga, dia memilih seorang rasul untuk membawa kabar sukacita yang sangat dahsyat luar biasa, berita yang menggoncangkan dunia dengan kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Amin. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benar sekali bahwa Yesus adalah nabi yang terakhir. Ya, Yesus adalah nabi yang terakhir, ya, sebagai firman yang menjadi daging. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan firman Yesus ketika di bumi ini yang dituliskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah firman yang terakhir. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, ya. Firman Yesus yang terakhir bukan hanya yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Yesus masih berfirman sesudah dia naik ke surga. Amin. Ya, saudara. Dan ini harus yang paling penting kita perhatikan, saudara-saudaraku ya. Karena selama Yesus berfirman ketika dia di bumi yang dituliskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus berbicara kepada orang Israel, bukan kepada bangsa lain. Tidak ada dikatakan bahwa Yesus berbicara dan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa lain di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus mengutus murid-muridnya, 12 muridnya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga sudah dekat, ya, kepada bangsa Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, dia memanggil seorang rasul lagi, yang dulu adalah dia seorang pemberontak, dia adalah musuh Tuhan, dan dia adalah orang yang sangat beringas dan ingin membinasakan para pengikut Yesus, tetapi Yesus berdamai dengan dia. Amin. Yesus mendamaikan Saulus ya dengan dirinya, dengan cara bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dengan cara menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus, yaitu bahwa melalui kematiannya, matian Yesus Kristus, semua dosanya diampuni. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, semua pemberontakannya diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, tanpa sisa sedikit pun, tidak ada yang tidak diampuni oleh Tuhan pemberontakannya. Supaya nyata bahwa saat ini Bapak Ibu Saudaraku, pengorbanan Yesus Kristus itu adalah jalan pendamaian. Amin. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengorbanan-pengorbanan yang lain yang dibuat oleh manusia menjadi jalan pendamaian dengan Allah. Hanya dengan darah Yesus Kristus yang kudus, darah Yesus Kristus yang suci. Hanya oleh karena penumpahan darah Kristus itu adalah
kebenaran yang utuh untuk membawa manusia berdamai dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka kita memberitakan tentang damai dengan Kristus oleh karena darahnya yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa hal itu tidak ada manusia yang benar-benar damai. Saudara-saudaraku ya, biar semua manusia berusaha mendamaikan supaya tidak ada perang, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena manusia itu hidup dalam daging, manusia itu hanya bisa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya apabila dia menerima apa yang telah dikerjakan oleh Kristus sebagai jalan pendamaian yang utuh dan yang benar-benar bisa ya mempersatukan semua manusia di dalam kedamaian yang berasal dari Tuhan. Amin. Bukan kedamaian yang semu, kedamaian yang diupayakan oleh manusia dengan pekerjaan daging. Bapak Ibu Saudara, itu tidak abadi. Itu hanya ya sementara dan suatu saat akan kambuh lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, kelihatan berdamai, tapi suatu saat akan kambuh lagi. Karena apa? Itulah pekerjaan daging yang digerakkan oleh iblis, oleh setan, yang tidak menghendaki manusia damai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi darah Kristus telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, dan kuasa dosa. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Setiap hari kita bisa merasakan damainya. Amin. Damai dengan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku karena kasih karunia-Nya. Kita tidak perlu harus ya tunduk dan takluk kepada keinginan dosa untuk mengacaukan hubungan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus percaya bahwa di dalam kasih karunia Tuhan ini kita mempunyai kedamaian yang utuh karena Roh Kudus yang menjamin dan yang mengerjakannya bagi kita di dalam persekutuan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam kelompok komunitas dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, kita bisa membawa damai sejahtera Tuhan untuk semua orang. Meskipun tidak semua orang menerima, tetapi kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk menyampaikan damai sejahtera Tuhan, berita kasih karunia Tuhan untuk semua orang. Sebab saat ini Allah memberkati semua orang Bapak Ibu Saudara melalui rahasia kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit lagi kita bacakan yang terakhir di ayatnya yang lanjut dulu ayatnya yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Apabila kamu membacanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak banyak orang saat ini yang suka membaca firman. Bapak Ibu Saudara. Padahal Paulus katakan apabila kamu membacanya. Berarti cara kita untuk mengerti juga kebenaran rahasia ini adalah kalau kita memberikan waktu kita secara teratur membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau diajak orang-orang untuk belajar firman Tuhan, mereka banyak alasan, ya kan? Mereka sibuk dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimanapun kita harus membawa damai sejahtera Tuhan dengan membaca firman Tuhan secara teratur, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena disitulah rahasianya dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan, rahasia tentang damai sejahtera yang saat ini dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena di dalam nubuatan tidak ada pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya, kepada Nabi Yehezkiel, kepada Nabi Jeremia, kepada Daud. Tidak pernah dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan diberkati oleh Tuhan tanpa melalui bangsa Israel. Tidak pernah itu disampaikan. Yang ada adalah Tuhan sampaikan pada mereka berkat Abraham akan sampai kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel. Dan apabila mereka bangkit, mereka akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Dan melalui bangsa Israel, Tuhan akan menyalurkan berkat-berkat kerajaan sorga kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah rahasia Kristus yang saat ini menjadi berkat yang terbesar bagi kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya iblis tidak akan senang dengan semangat Bapak Ibu Saudara yang selalu terjaga untuk menghargai kebenaran ini. Tapi saudaraku, Roh Kuduslah yang kita andalkan. Amin. Kuasa Roh Kuduslah yang kita andalkan, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk selalu hidup di dalam damai sejahteranya. Karena itu kita harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, melayani Tuhan dengan penuh ketulusan, dan kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk membawa kabar baik ini kepada semua orang sampai selama-lamanya, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya ya sedikit waktu, tapi untuk selama-lamanya. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memampukan kita untuk melayani Dia, untuk bersyukur kepadanya, dan yang terus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Engkau membukakan rahasiamu kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih atas pelayanan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang sangat terberkati, di mana kami bersandar kepada kasih karunia Tuhan, bukan pada diri kami sendiri. Dan kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk senantiasa membawa kabar baik ini kepada semua orang. Diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami yang selalu rindu untuk bersama-sama kami memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena Engkau yang memakai hidup kami untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sebab itu adalah kerinduan yang terbesar yang kami miliki, oleh karena Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh baik bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih Ibu Beth semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi kita besok pagi. Amin. Terima kasih. Salam.